Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Ayub pasal yang ke-17. Ini masih merupakan keluhan Ayub tentang apa yang menimpa dia. Tetapi kali ini yang dikeluhkan Ayub bukan hanya karena dia kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, bahkan dia sendiri ditimpa dengan penyakit yang cukup parah. Tetapi yang dikeluhkan Ayub adalah perlakuan sahabat-sahabatnya terhadap dia. Kalau Anda membaca ayat demi ayat, terlihat jelas betapa hati Ayub menjadi sedemikian sedih, dia menjadi sedemikian pedih, bahkan bisa saja dia pahit hati terhadap apa yang dilakukan sahabat-sahabatnya kepada dia. Kalau Anda baca ayat yang kedua, Ayub berkata seperti ini, "Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka." Ayub merasa bahwa sahabat-sahabatnya itu datang kepada dia untuk menilai, untuk menghakimi, bahkan hanya untuk mengejek. Ayat yang ke-6, "Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya." Orang kalau sudah diludahi itu artinya bahwa orang itu merasa sangat terhina, dia sangat direndahkan. Itulah yang dikatakan Ayub ketika sahabat-sahabatnya menghakimi dia seolah-olah bahwa Ayub tentu berbuat dosa yang sangat besar, melakukan kejahatan yang sangat hebat, sehingga ditimpa kemalangan seperti itu. Ayub merasa sangat direndahkan dan dihina. "Mataku menjadi kabur karena pedih hati, segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang." Lalu kemudian ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. "Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku dan cita-citaku, malam hendak dijadikan mereka siang," dan seterusnya. Lalu kemudian ayat yang ke-16, "Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu." Kalau Anda baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16, Ayub mulai membicarakan tentang kematian. Seolah-olah memang Ayub di titik ini sangat putus asa. Dia seolah sudah kehilangan harapan, dia frustasi dengan hidupnya. Ayat yang ke-15, "Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku?" Seolah-olah semua pintu sudah tertutup, semua jalan sudah buntu, bahkan kalaupun dia mendongak ke atas, seolah-olah Tuhan pun memusuhinya, sehingga dia merasa sendirian, harapannya hilang, cita-citanya lenyap, dan dia sebentar lagi akan mati. Saudara-saudara, hati-hati dengan penghakiman, hati-hati dengan penilaian. Memang benar bahwa Ayub pun memiliki banyak kelemahan, Ayub pun memiliki banyak dosa yang akhirnya tersingkap, terungkap ketika Ayub diproses Tuhan. Namun dalam posisi sebagai sahabat-sahabat Ayub, janganlah kiranya mereka menambah beban daripada pergumulan Ayub dengan kata-kata yang menghakimi, dengan kata-kata yang menambah beban saja dalam hidup Ayub, karena seolah-olah dia ini dicap sebagai seorang penjahat, makanya dihukum sedemikian rupa oleh Tuhan. Yang kita bisa pelajari dari nats ini adalah seperti ini. Jika kenalan kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau siapapun juga mengalami hal yang buruk, bisa jadi itu karena dosa mereka, bisa jadi itu karena kesalahan mereka. Namun sebagai seorang sahabat, sebagai orang percaya, janganlah kita menambah beban mereka dengan menjatuhkan penghakiman. Benar memang itu terjadi karena dosa dan kesalahan mereka, dan dia harus membayar oleh akibat kesalahan yang dia buat. Karena itu tidak usah kita menambah beban daripada pergumulannya, tidak usah menambah beban buat dia yang memang harus bayar harga dari kesalahan yang dilakukannya. Jadi daripada kita menilai, menghakimi, menyindir, mengejek, meremehkan, bahkan kita berkata bahwa orang seperti itu pantas dihukum Tuhan dan seterusnya, bukankah lebih baik kita mendukung, kita memberikan semangat, kita memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga kalaupun harus membayar dari sejumlah proses yang Tuhan izinkan terjadi karena kesalahannya, maka orang seperti ini justru akan dikuatkan.
Karena ada orang yang menerimanya tanpa syarat. Karena ada orang yang tetap berada di sampingnya sekalipun dia telah melakukan kesalahan. Saya berkata, inilah sahabat yang sejati. Ada justru ketika orang lain terpuruk. Apakah Anda dan saya termasuk di dalamnya? Tuhan berkati.